Secara konsep, Bapak yakin kalian sudah pernah ya bersinggungan dengan prinsip inklusi dan eksklusi ya. Ini dipelajari di bab himpunan. Jadi di SMP atau di SMA jika membahas topik himpunan, di situ ada prinsip inklusi dan eksklusi. Namanya secara eksplisit tidak disebutkan ya, inklusi eksklusi, tetapi aktivitas yang ada dalam bahas himpunan itu ada ya, inklusi dan eksklusi. Inklusi artinya include ya, kemudian eksklusi exclude. Include kita melibatkan sesuatu atau memasukkan sesuatu, exclude kita meremove ya, mengeluarkan, hapus gitu ya, memindahkan dari satu satu tempat, dikeluarkan gitu ya, dikeluarkan dari tempat tersebut ya. Itu secara bahasa ya, inklusi dan juga eksklusi. Kita lihat ya permasalahan yang pernah dihadapi oleh kalian ya di SMP atau di SMA. Nah, ini misalkan ya, in a discrete mathematics class ya, dalam sebuah kelas matematika diskrit ya, every student is a major in computer science or mathematics or both ya. Jadi di kelas matematika diskrit ini ya, mahasiswa itu ada yang berasal dari ilmu komputer atau matematika atau keduanya. Jadi ada mahasiswa yang dia hanya mengambil computer science, ada mahasiswa yang hanya mengambil mathematics, kemudian ada juga mahasiswa yang dia mengambil keduanya, computer science dan juga mathematics. Jadi ada 3 kelompok. Nah, the number of students having computer science as a major, jumlah mahasiswa yang berasal ya atau memilih computer science sebagai majornya itu 25. Ada kemungkinan ya dari 25 orang ini juga beberapa dia mengambil matematika juga. Jadi possibly along with mathematics 25. Kemudian the number of students having mathematics as a major, nah itu jumlahnya 13. Ini juga ada beberapa yang mengambil computer science ya. Dari sini possibly along with computer science ya. Nah, the number of students majoring in both ya, di dua-duanya computer science and mathematics itu 8. Jadi dari 25 kemudian 13 itu ada 8 ya, di mana mahasiswa tersebut memiliki 2 major ya, computer science dan juga matematika. Pertanyaan yang dapat muncul dari kasus ini adalah ya berapa gitu ya, berapa mahasiswa yang ada di dalam kelas matematika diskrit tersebut ya. Nah, ini Bapak yakin kalian sudah bisa ya menyelesaikan masalah ini. Nah, jadi diselesaikan dengan biasanya menggunakan diagram Venn gitu ya. Jadi ada 2 himpunan di sini, himpunan A dan himpunan B. Himpunan A dia menunjukkan anggota-anggota
atau mahasiswa yang mengambil computer science ya. Ini 25. Kemudian yang B itu himpunan mahasiswa yang mengambil majornya adalah mathematics ya. Yang A itu computer science, yang B itu mathematics. Kemudian yang mengambil keduanya ya, majoring in both ya. Itu ada 8 ya. Sehingga jumlah mahasiswa yang ada di dalam kelas matematika diskrit tersebut itu sejumlah 30. Nah, bagaimana prinsip inklusi dan eksklusi untuk dua himpunan? Ini dari mana beritanya? Seperti ini. Ada ilustrasi yang memudahkan itu. Ini himpunan A. Ini himpunan B. Kemudian kita ingin mencari ya A union B ya. Bagaimana? Nah, warnanya saya ganti arsirannya. Arsiran pertama biru terang ya. Nah, himpunan A dikurangi himpunan B itu kita include-kan ya, artinya satu ya. Satu. Kemudian intersection-nya juga ada satu arsiran ya. Di sini satu arsiran, di sini satu arsiran ya. Kemudian saya tambahkan warna arsirannya yang hijau ya, yang B. Hijau ini ya. Mudah-mudahan di screen kalian juga warnanya hijau. Nah, yang mendapat arsiran warna hijau ini satu, kemudian di sini juga satu ya. Jadi kita include-kan ya, satu, ini satu yang biru, kemudian yang hijau juga sama, ini satu, ini satu. Kita menginginkan ya di setiap bagian itu nilainya satu ya. Untuk yang sebelah sini itu sudah ya, jadi ini sudah satu, jadi tidak ada masalah. Kemudian yang B ini juga satu. Nah, ini kita namakan ya prinsip inclusion ya, ditambahkan. Kita lihat yang di intersection-nya ini ada 2 ya. Kita menginginkan di intersection-nya ini hanya satu ya, seperti di daerah yang lainnya. Maka kita harus keluarkan satu. Jadi kita harus excluding gitu ya. Salah satu, maka kita harus kurangi A intersection B-nya. Terlalu ini ya. Terlalu mepet. Nah, di sini kan ada 2 ya, kita perlu mengeluarkan salah satunya. Ini dikurangi. A intersection B. Nah,
Ini maksud dari prinsip inklusi dan juga eksklusi. Jadi ini inclusion-nya, di sini ada exclusion-nya ya. Jadi itu saja ya. Jadi prinsip inklusi dan eksklusi seperti ini ya. Ya, tidak sulit ya. Di RPS itu materi ini 2 pertemuan, tapi Bapak buat 1 pertemuan saja ya. Nah, 1 pertemuan itu Bapak alihkan ke fungsi pembangkit ya. Awalnya fungsi pembangkit itu 2 pertemuan, jadi Bapak jadikan itu 3 pertemuan. Nah, ini materi yang sudah kalian pelajari di SMP ya, dan juga SMA. Ini untuk 2 himpunan. Bagaimana, oh ini ya, contohnya ya, contoh yang lain. Ada berapa banyak ya positive integers, ya, bilangan bulat positif tidak lebih dari 1000 yang habis dibagi oleh 7 atau 11. Jadi kita mencari ya berapa banyak ya jumlah bilangan bulat positif tidak lebih dari 1000 di mana bilangan positif integers tersebut ya habis dibagi oleh 7 dan juga 11. Maka kita buat ya ada himpunan A. Ini himpunan ya, himpunan atau set habis dibagi 7 ya. Bilangan bulat bilbul positif, tulis saja ya. Yang lengkap bilbul positif ya. Habis dibagi 7 ya. Dimana bilangan bulat dari 1000 habis dibagi 7. Kemudian yang B itu bilbul positif kurang dari 1000 habis dibagi 11 ya. Kemudian A union B ya, itu bilangan bulat positif kurang dari 1000 habis A ya, ANB ya. Bilbul positif kurang dari 1000 yang habis dibagi 7 dan 11. Yang dicari apa? Yang dicari adalah A gabung atau union B ya. Nah, dengan menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi untuk 2 himpunan ya. Di banyaknya anggota himpunan A union B itu sama dengan banyaknya anggota himpunan A ditambah banyaknya kardinal ya, kardinal anggota himpunan B dikurangi ya banyaknya anggota himpunan A iris B ya. Nah, gitu. Nah, sekarang yang ini. Berapa banyak anggota himpunan A? Gimana caranya? Bilangan bulat kurang dari 1000 habis dibagi 7 ya, berarti kita membagi ya 1000 dibagi 7. Nah, kita gunakan namanya floor function ya. Jadi kita bulatkan ke bawah. Jadi kalau misalnya hasilnya
10, berapa gitu ya, maka jawabannya 10 gitu ya. Berapa 1000 dibagi 7? 142, Pak. 142. Kan jawabannya tuh 142, sekian ya. Iya, Pak, Jadi, 8. jadi kita bulatkan ke bawah, jadi floor function ya. Ada juga yang seperti ini. Nah, namanya apa ini? Ceiling, Pak. Ya, ceiling ya, ceiling function. Kalau ceiling function dia dibulatkannya ke atas, ke atap ya. Ceiling itu atap ya, kalau ini floor ya. Kemudian yang ini 1000 dibagi 11 ya. Berapa? 1000 dibagi 11? 90. 90. 90 ya. Oke, 90. Kemudian ini A, irisan B-nya ya, banyaknya anggota berarti 1000 ya dibagi dengan KPK ya. 7 dan 11 ya. Berapa? 77 ya. 77 berapa? 1000 dibagi 77? 12. 12. Oke, jadi di sini ya 142 ya ditambah ya 90 dikurangi 12. Berapa hasilnya? 200 220, Pak. 220. Oke, oke. Ini gampang ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang bisa muncul adalah berapa banyak how many positive integers not exceeding 1000 are not divisible by 7 or 11. Berapa kira-kira? Jadi berapa banyak bilbul positif tidak lebih dari 1000 yang tidak habis ya dibagi 7 atau 11? 1000 dikurang 220, Pak. Ya, 1000 dikurangi 220 ya. Jadi kan kalau di semesta ya menggunakan diagram Venn ya. Diagram Venn. Nah, ini namanya semesta ya, di sini A, ini A irisan B, ini B. Maka yang tidak memiliki properties ya A dan juga B itu berarti semesta ya dikurangi gabungannya ya, gabungan antara A dan juga B gitu. Nanti kita coba lihat ya. Oke, jadi jika dia tidak memiliki properties ya A dan juga B, maka berdasarkan kasus ini 1000 dikurangi 220. Nah, ini ternyata udah ada gambarnya. Oke. Nah, ya. Oke, nah sekarang bagaimana union of three sets ya? Bagaimana untuk kasus 3 himpunan yang tidak saling lepas ya? Yang 2 tadi juga tidak saling lepas. Nah, kalau kita gabungkan ya tadi seperti yang Bapak lakukan ya, diarsir untuk yang bagian ini 1 ya. Kemudian ini juga ikut arsiran ya, seri 1 yang A gitu ya. Kemudian yang ini juga 1, ini juga 1 ya. Kemudian kita arsir yang B, ini 1, kemudian masuk ke sini 1, masuk ke sini 1, masuk ke sini 1. Kemudian yang C ya, kita arsir ke sini 1, ke sini 1, ke sini 1, ke sini 1. Nah, berarti ada yang 2, ada yang 3. Nah, kita menginginkan ya
masing-masing daerah itu nilainya 1. Ya, maka kalau ada yang lebih dari 1 kita hapus ya, exclude. Oke, kita tuliskan yang 1 dulu. Yang 1 ini ya, A, B, C ya. Oke. Kemudian, nah ini kan 2 ya. 2 kita harus kurangi 1. Ya, 2 harus dikurangi 1. Ketika 2 ini dihapus, ya, salah satunya dihapus, berarti memang arsiranya yang ini juga akan kehapus gitu ya. Jadi ketika kita menghapus ini, yang 3 ini ya berkurang juga 1 ya. Ini ya, yang ini juga berkurang 1, cancel gitu ya. Kemudian AC, nah AC dihapus 1, ini juga kehapus ya. Kemudian BC ya, B irisan C ya, B irisan C ini kehapus, nah ini juga kehapus ya. Nah, yang 3, yang ini 3 itu akan jadi 0. Makanya kita tambahkan lagi gitu ya, 1 supaya setiap daerah itu ya, setiap region itu, phase itu dia 1 ya, sehingga ditambahkan 1, ditambahkan 1. Nah, ini untuk kasus 3 himpunan ya. Jadi ini banyaknya anggota di himpunan, banyaknya anggota A gabung B gabung C itu sama dengan banyaknya anggota di A tambah banyaknya anggota di B tambah banyaknya anggota di C dikurangi dan seterusnya begitu ya. Panjang ya kalau disebut. Nah, ini ada contoh yang lain ya. Jadi di sini ada 1.232 mahasiswa yang mengambil kursus bahasa Spanyol. Kemudian 879 mengambil kursus bahasa Prancis. Kemudian 114 dia mengambil kursus bahasa Rusia. Kemudian 103 orang dia mengambil bahasa Spanyol dan Prancis. 23 mengambil kursus Spanyol dan Rusia. Kemudian 14 mengambil kursus bahasa Prancis dan Rusia. Jika 2092 siswa itu mengambil paling sedikit 1 ya, 1 bahasa Spanyol ya, bahasa Spanyol, bahasa Prancis, dan bahasa Rusia. Jadi dari 2092 ini ya, mereka mengambil paling sedikit 1. Pertanyaannya, how many students have taken a course in all 3 languages? Ya. Jadi berapa mahasiswa yang mengambil 3 bahasa ya, kursus 3 bahasa ya, ketiga-tiganya diambil. Nah, ini yang ditanya bukan gabungannya ya, tapi irisannya ya, intersection-nya ya. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya, ini bisa kalian selesaikan ya, gampang menggunakan yang tadi. Nah, secara umum ya, ini kan baru 3 ya, baru 3. Bagaimana kalau 4? Bagaimana kalau 5 himpunan? Ya. Bagaimana kalau 6 himpunan? Dan seterusnya, gitu ya. Sampai N, gitu ya, himpunan. Jadi jika N adalah banyaknya objek dalam himpunan S, kemudian A1 sampai AR itu sifat-sifat yang mungkin dimiliki oleh suatu objek di S. Ya, jadi di dalam himpunan tersebut ada sifat-sifat ya yang dimiliki oleh suatu objek di S. Maka banyaknya objek di S yang
tidak memiliki sifat, ya, tidak memiliki sifat A1, A2, AR. Oh, ini ya, yang tidak memiliki sifat ya. Oke, nggak apa-apa deh. Maksudnya yang bawah dulu ya. Yang bawah dulu ini the principle of inclusion and exclusion, yang bawah dulu yang ini. Ini harusnya pindah ke atas. Bentar, Bapak pindahin dulu ya. Nah, jadi atas dulu ya. Ini prinsip inklusi eksklusi. Jadi jika terdapat ya sejumlah n himpunan yang berhingga finite set ya. Jadi mengapa finite set? Coba, mengapa finite set? Ya, karena kalau infinite set ya tidak bisa ditentukan jumlah anggotanya ya, tapi kalau finite set itu jumlah anggotanya berhingga, sehingga bisa dinyatakan secara eksplisit gitu ya jumlahnya berapa. Nah, ini A1 gabung A2 gabung bla 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 gabung AN, jumlahnya berapa, jumlah anggotanya yang memiliki karakteristik seperti ini, itu sama dengan sigma kardinal AI, I-nya mulai dari 1 sampai dengan N, dikurangi sigma ya kardinal AI, AI irisan AJ ya, I-nya kurang dari J, kemudian I-nya lebih dari 1, lebih dari sama dengan 1, J-nya kurang dari sama dengan N, dan seterusnya. Nah, ini bentuk prinsip dari inklusi dan juga eksklusi. Nah, kemudian bagaimana kalau ada objek di S yang memang tidak memiliki sifat yang ditentukan ya, seperti yang tadi. Nah, yang ini ya, jadi Bapak tanyakan tadi, berapa banyak bilangan bulat positif tidak lebih dari 1000 yang tidak habis dibagi 7 atau sebenarnya kita mencari, menentukan jumlah anggota ya, anggota di himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari 1000 ini yang tidak memiliki sifat A dan juga tidak memiliki sifat B gitu kan ya. Nah, ini N ya, A1 aksen atau komplement ya, istilahnya A1 aksen, A2 aksen sampai dengan AR aksen itu sama dengan N. Nah, ini N adalah jumlah anggota ya, jumlah objek dalam himpunan S ya. Atau semestanya berapa jumlahnya. Dikurangi, nah dikurangi ini ya, ya N dikurangi A1, A2, dan seterusnya N. Nah, ya. Begitu ya. Nah, ini misalkan ya, principle of inclusion exclusion, kita coba untuk formula untuk menentukan atau yang melibatkan empat himpunan ya. Jadi kalau menggunakan 4 himpunan, jadi A1 gabung A2 gabung A3 gabung A4. Nah, kalau di SMP, SMA kan biasanya maksimal 3 ya. Di kuliah itu bisa lebih dari 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini bagaimana di sini? Nah, sigma ya, kardinal AI. Arti banyaknya anggota di himpunan A1 ditambah banyaknya anggota di himpunan kedua, tambah banyaknya anggota di himpunan ketiga, ditambah banyaknya anggota di himpunan A4. Kemudian dikurangi ya, ini banyaknya anggota AI irisan AJ. Jadi A1 irisan A2 ya, dikurangi A1 irisan A3 ya, dikurangi
A1 irisan A4 dikurangi A2 irisan A3, kemudian dikurangi A2 irisan 4 dikurangi A3 irisan 4. Ada lagi nggak? Cukup? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya. Cukup ya? Ada 6 ya? Ada lagi nggak? Cukup ya, Pak. Cukup, oke. Dilanjutkan dengan menjumlahkan yang 3 ya. Jadi A1 irisan A2 irisan A3 gitu ya. Nah, kemudian ditambah A1 irisan A3 irisan A4 ya. Kemudian ditambah A2 irisan A3 irisan A4 ditambah berapa lagi? 1 2 3 1 3 4 2 3 4. Ada lagi? Cukup? Gimana, cukup? Cukup, Pak. Cukup. Kemudian ya dikurangi, sekarang kurangi semuanya ya, irisan semuanya. Jadi A1 irisan A2 irisan A3 irisan 4. Nah, itu ya, ini untuk 4 himpunan ya. Bagaimana kalau 5 himpunan? Ya silahkan kalian ini sendiri ya. Jadi berdasarkan prinsip inklusi dan eksklusi yang di atas. Oke. Nah, ini yang tadi sebetulnya ya. Jadi jumlah anggota dengan none of the properties sama dengan tadi ya. Ulang double berarti 2 kali. Nah, ini misalkan contoh, ada berapa bilangan bulat dari 1 sampai dengan 1000 yang tidak habis dibagi 3 dan tidak habis dibagi 5. Ya. Kemudian tidak habis dibagi 3, 5, atau 7 ya. Ini Bapak jadikan sebagai apa ya, tugas di forum diskusi ya. Bapak yakin kalian tidak memiliki masalah dengan ini ya. Kemudian ini juga, how many solution does X1 tambah X2 tambah X3 sama 11 ya. Di mana X1 dan X1, X2, dan X3 itu bilangan bulat non negatif. Kalau non negatif 0 masuk tidak? Kalau 0 itu positif bukan? Coba. Elvin, ada Elvin? Ada, Pak. Elvin, 0 itu positif bukan? Menurut saya bukan positif atau negatif, Pak. Iya, jadi ketika mendengar non negatif ya, berarti bukan hanya positif ya. Di non negatif itu 0 dan juga positif. Ya, 0 itu bukan positif, bukan negatif ya. Oke, ini dua contoh soal ya. Kalian pelajari. Ya, kemudian nanti Bapak minta kalian ya upload ya hasil pekerjaannya itu di forum diskusi ya. Jadi karena pekan ini tidak ada tugas ya, jadi Bapak berikan dispensasi. Pekan ini tidak tugas, tapi soal latihan gitu ya. Soal latihannya dikerjakan, kemudian di-upload di forum diskusi. Nanti Bapak bukakan forum diskusi, jadi semuanya wajib
menuliskan jawabannya di forum diskusi, di scan gitu ya. Iya, jadi hari ini kita bahas tentang prinsip inklusi dan eksklusi. Ini tidak terlalu rumit menurut Bapak ya. Yang sudah kalian pelajari sebelumnya di SMP atau SMA. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya, di pertemuan 7 kita bahas tentang aljabar boolean. Aljabar boolean ini akan dibagi menjadi 3 bagian ya. Bagian pertama di pertemuan 7, kemudian bagian 2, bagian 3 itu di pertemuan 9, 10. Kemudian jangan lupa, Bagas, di awal Bapak sampaikan ya, jadi untuk materi graf itu kan dibagi kelompok ya. Iya, Pak. Sudah ada kelompoknya? Untuk itu belum ada, Pak. Belum dibuat dari sekarang ya, supaya nanti di pertemuan berapa ya? Pertemuan 11 ya. Pertemuan 11 sampai pertemuan 16, 11 sampai 15 ya, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 5 kelompok ya. Jadi disiapkan dari sekarang untuk membagi ya, mana siapa kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya sampai kelompok 5, dan menyiapkan bahan ya, presentasinya dari sekarang gitu ya. Supaya nanti di pertemuan 11 sudah siap ya. Teori graf ini materi yang ya bisa dipelajari secara mandiri gitu ya oleh kalian. Oke, ada pertanyaan untuk materi prinsip inklusi dan eksklusi? Pekan depan luring ya, Bagas ya? Iya, Pak. Ya, jadi pekan depan kita bahas aljabar boolean secara luring. Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk terkait UTS, ntar materinya sampai aljabar boolean atau sebelumnya, Ya, Pak? terserah ya, mau sampai aljabar boolean atau sampai prinsip inklusi eksklusi. Jadi aljabar booleannya mungkin UAS ya, begitu ya? Ya, lebih rasional menurut Bapak seperti itu ya. Jadi untuk UTS itu ada 3 topik ya. Fungsi pembangkit, relasi rekursif, kemudian prinsip inklusi dan eksklusi. Sampai pertemuan ke-6. Selanjutnya untuk UAS, aljabar boolean, kemudian teori graf 2 gitu ya. Baik, Pak. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan ya, dicukupkan untuk pertemuan hari ini ya, singkat tapi mudah-mudahan bisa ini difahami ya. Bapak tutup ya pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Ya. Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Oke, Pak. Terima kasih, Pak Liv Bapak. ya.